Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Piranti Pikir Vygotsky yang beranggota Rahmi Asmanidar dan Bunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teoristis pendekatan Vygotsky. Pandangan-pandangan budaya sejarah. Menurut Vygotsky, proses psikologi yang telah berkembang sepenuhnya sulit untuk dipelajari karena umumnya berada dalam bentuk terinternalisasi dan terlibat, atau menurut istilah Vygotsky sendiri, terfosis. Di mana banyak komponen proses yang tidak bisa terlihat dengan mudah. Sebaliknya, proses yang sedang berkembang masih memiliki komponen luar dan luas. Oleh karena itu, dapat diakses untuk diamati dan memberikan pandangan kepada peneliti mengenai sifat proses ini. Konsep peranti. Vygotsky sependapat dengan pandangan antara rekan-rekan di masa bahwa perbedaannya antara manusia dan hewan adalah manusia menggunakan peranti, membuat peranti, dan mengajari yang lain untuk menggunakannya. Peranti ini memperluas kemampuan manusia dengan menggunakan manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan tanpanya. Persamaan antara peranti fisik dan mental adalah manusia mempelajari anak-anak mereka bagaimana menggunakan keduanya. Dengan kata lain, anak-anak tidak terlahir dengan mengikuti bagaimana menggunakan peranti yang ada atau menemukan peranti baru. Oleh karena itu, bagaimana Vygotsky, salah satu tujuan utama pendidik baik formal maupun informal, fungsi mental adalah membantu anak-anak dan lebih rendah ini menguasai peranti kebudayaan mengambarkan mereka. Fungsi mental yang lebih rendah sebagai lazim pada manusia dan binatang. Fungsi-fungsi ini dibawa sejak lahir dalam perkembangannya bergantung sepenuhnya pada proses pematangan. Contohnya, sensasi, perhatian spontan, ingatan asosiatif, dan kepandaian sensormotor. Khususnya pada manusia, fungsi mental yang lebih tinggi adalah proses kognitif yang diperoleh melalui pembelajaran, pengajaran, dan perbedaan utama antara fungsi mental yang lebih mencangkup persepsi dengan perantara perhatian yang berpusat, ingatan sadar, dan pikiran logis. Cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pandangan teori Vygotsky tentang pembelajaran dan pengajaran. Vygotsky menyimpulkan bahwa beberapa perkembangan yang dahulu dianggap adalah secara universal pada usia tertentu, seperti kemampuan menggunakan pertimbangan abstrak kenyataan, yang zona pendekatan dekat atau disebut dengan ZPD.
Zona perkembangan dekat adalah jarak antara tingkat perkembangan nyata yang ditentukan oleh pemecahan masalah secara perorangan dan tingkat perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bimbingan atau bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih cukup. 2. Tingkat tindakan menentukan bentuk zona pendekatan dekat seorang anak. Ada 2. Yang pertama, batasan yang lebih rendah ditentukan pada tingkatan perbuatan mandiri anak. Yang kedua, alasan yang lebih tinggi adalah yang terbanyak yang bisa dilakukan seorang anak bila dibantu oleh orang yang lebih berpengalaman seperti seorang guru. Selanjutnya, penerapan teori Vygotsky dalam kelas anak usia dini. Pertama, guru meningkatkan dan membantu perkembangan anak, melibatkan anak dalam kegiatan yang merupakan kegiatan sesama bagi usia mereka, seperti permainan berpura-pura. Yang kedua, guru berfokus pada peningkatan perkembangan berfungsi mental yang lebih tinggi dan pada bunga penguasaan berarti budaya anak dan bukan pada pembelajaran keterampilan dan konsep yang berlainan. Yang ketiga, intervensi bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus didasarkan pada balasan perbaikan anak-anak, diajari untuk mengganti kurangan fungsi mental mereka. Sekian dan terima kasih.